Tadi jam 3 siang kan hujan deras. Rupanya tembok dari Komplek Ragunan 2 ini tidak kuat kena guyuran air hujan sehingga longsor menimpa sungai di sisi perumahan ini, menutupi sepanjang 30 meter, sehingga air sungai yang seharusnya mengalir di arus sungai meluap ke rumah warga sekitar rumah itu. Lebih kurang ada 20 rumah. Ketinggian airnya itu lebih kurang 20 cm. Penyedotan air tanah secara berlebihan terbukti menyebabkan beberapa lokasi di Jakarta mengalami tanah ambles hingga 25 cm per tahun, kata seorang peneliti. Data GPS hasil penelitian dengan ITB menunjukkan subsidence rate tanah ambles bisa sampai 25 cm per tahun. Itu cukup tinggi untuk dislocation dari suatu bangunan, kata peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Robert M. Delino di Jakarta Selatan, Selasa. Berdasarkan data GPS tersebut, ia mengatakan ambles tanah tercepat antara 20 hingga 25 cm per tahun terjadi di sekitar Senayan, gedung DPR di kawasan Jalan Gatot Subroto, Joglo. Senayan lebih cepat terutama akibat pengambilan air tanah oleh hotel dan mal di sekitar lokasi, ujar dia. Lokasi lain yang juga mengalami ambles tanah 5 hingga 15 cm per tahun terjadi di Pasar Minggu, Duren Sawi, Cakung, Tambun, sedangkan tanah di sekitar Kamal, Marundasun terjaga kerasa stabil selama penelitian berlangsung. Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian bersama dengan ITB tahun 2000 hingga 2005, ia mengatakan total penurunan ketinggian tanah terparah terjadi di daerah sekitar dan Mogot dan mencapai hingga 70 cm dalam kurun waktu yang sama. Kalideres mengalami ambles hingga 40 cm, Ancol ambles lebih dari 30 cm, Kelapa Gading sekitar 30 cm, sedangkan Jatinegara Timur, Kamal Muara dan Cilincing ambles lebih dari 20 cm. Jika ingin melihat bukti yang jelas dari amblesnya tanah di Jakarta akibat penyedotan air tanah berlebihan, adalah tower di daerah Pasar Ikan, Jakarta Barat. Lanjutnya, penyedotan air tanah yang mengakibatkan amblesnya tanah di Jakarta menurut Robert membuat banjir di wilayah Jakarta pada 2013 menjadi meluas. Dibanding dengan banjir 2007, penyedotan air tanah di Jakarta sudah mulai sejak zaman Belanda dan penyedotan air tanah tercatat semakin cepat terjadi sejak tahun 1989 hingga 2007 dengan rata-rata 70.000 meter kubik per hari hingga meningkat hampir 10 kali lipat 650.000 meter kubik per hari. Penyedotan air sempat melambat pada 1997 sampai 1998 dan saat krisis 2005 ini karena perekonomian dalam kondisi tidak baik, industri banyak berhenti produksi, ujar Robert. Penyedotan air tanah secara berlebihan terbukti menyebabkan tanah di beberapa lokasi di Jakarta ambles hingga 25 cm per tahun, kata seorang peneliti. Amblesnya tanah di Jakarta mengakibatkan banjir tahun 2013 lebih luas dibandingkan 2007. Data Global Positioning System hasil penelitian dengan ITB menunjukkan subsidence rate bisa sampai 25 cm per tahun. Itu cukup tinggi untuk dislocation dari suatu bangunan, kata peneliti dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Robert M. Delino pada diskusi publik mitigasi banjir dan longsor di LIPI Jakarta Selasa. Karena manajemen air di daerah bangunan inilah yang menyebabkan kompleks ini tidak terlihat seperti kebanjiran padahal itu tetap ambles, jelas Robert. Berdasarkan hasil penelitian bersama ITB tahun 2000 hingga 2005, Robert mengatakan total penurunan ketinggian tanah terparah terjadi di daerah sekitar Dan Mogot yang mencapai hingga 70 cm dalam kurun waktu yang sama. Kalideres ambles hingga 40 cm, Ancol ambles lebih dari 30 cm dan Kelapa Gading sekitar 30 cm. Di Jatinegara Timur, Kamal Muara dan Cilincing ambles lebih dari 20 cm. Jika ingin melihat bukti yang jelas dari amblesnya tanah di Jakarta akibat penyedotan air tanah berlebih adalah tower di daerah Pasar Ikan, Jakarta Barat. Lanjutnya, penyedotan air tanah yang mengakibatkan amblesnya tanah di Jakarta menurut Robert membuat banjir di wilayah Jakarta pada 2013 menjadi lebih luas dibanding dengan banjir 2007.
Penyedotan air tanah di Jakarta sudah dimulai sejak zaman Belanda dan penyedotan air tanah tercatat semakin cepat terjadi sejak tahun 1989 hingga 2007. Dengan rata-rata 70.000 meter kubik per hari hingga meningkat hampir 10 kali lipat menjadi 650.000 meter kubik per hari. Sejarah banjir menurut peneliti di geoteknologi Lipi Robert Delino, banjir di Jakarta terjadi sejak zaman pendudukan Belanda. Bencana besar yang tercatat terjadi pada tahun 1621, 1654, 1918, 1976, 1996, 2002, 2007, dan 2013.